usaha iblis untuk menggoda manusia agar menjadi temannya. Kemarin sudah saya lanjutkan surat Al-Hijr. Sekarang saya akan lanjutkan dengan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Sekalian jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 itu sudah saya pernah sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis itu menjadi makhluk yang terlaknat, maka kemudian iblis pada saat itu mengajukan beberapa permohonan. Di antara permohonannya itu adalah memberikan kepadanya hak prerogatif untuk menggoda manusia. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi apa tujuannya ini? Agar Allah bisa dapat melihat orang yang benar mengikuti jalannya dan orang yang tidak benar keluar dari jalannya. Jadi sebetulnya ini untuk Allah melerai aja kita ini. Jadi itu sebetulnya tujuannya gitu. Ini benar apa enggak? Ini mengikuti apa? Inna hadza sirat, ini jalanku yang lurus. Maka fattabi'u, ikuti jalan itu saja. Ini kacau ini. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subul fatafarraqu an sabil. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan lain, mesti jalan itu mencerai-beraikan kamu. Jadi kita ini disuruh ikuti jalan saja. Dengan cara apa? Iktibanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa hari lalu saya sudah bilang menyatakan bahwa ad-din itu sumber wahyu. Kemudian yang kita kenal at-tamaddun itu dari din, Madinah. Sedangkan as-sakafat itulah budaya. Budaya itu ada bahasa itu budaya, sistem hidup itu budaya, teknologi itu budaya. Tapi sumber wahyu ini harus kita dapat wahyu di sini. Sumber wahyu ini memang harus kita jaga. Bapak sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa kata iblis dalam Quran surat Al-A'raf itu? Ya. Qala fa bima aghwaytani la uqidanna lahum siratakal mustaqim. Tadi gitu. Karena engkau menjadikan aku sesat, aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sumbernya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Ini digeser. Ya Bapak sekalian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, bagaimana caranya engkau bisa menggoda mereka? Maka jawabannya adalah thumma. Kemudian latiyannahum min baina aydihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim la tajidu aktsaruhum sakirin. Kemudian kami akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Ini di dalam tafsir Mukatsir itu jelaskan bahwa dari depan itu siapa? Dari depan itu siapa? Yang tiap hari hidup bersama kita, yaitu istri dan anak-anak. Maka di Al-Quran itu dijelaskan, Al-Quran itu dijelaskan apa jelasannya? Ya, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Jadi yang pertama itu adalah tadi itu yang akan ada di depan kita, istri kita itu bisa. Di surat At-Tagbun itu ayat 11 Allah menyatakan dengan firman-Nya, ya, inna min azwajikum, tapi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak, ya, aulad
ya, dan hartamu, dan istrimu itu adalah musuh buat kamu. Adua itumu, maka disuruh berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maksud di sini para ulama menyatakan berhati-hati itu apa? Tugasnya kita itu untuk mendidik mereka, membawa mereka ke jalan Allah. Kalau anak nggak sholat pagi seperti itu, bawa dia supaya dia paham ini. Istri juga bangun, panggilkan. Istri yang tidak berperilaku seperti orang yang bukan di sebelah sana, bukan orang Islam, dengan perilaku mulai dari cara makannya, cara jalannya, cara omongnya, dari pakaiannya dia bukan seorang muslim, maka kita dianjurkan itu. Bahkan seorang suami baru mulia di hadapan Allah dengan 3 pekerjaan utama. Satu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berbuat baik atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga ini penting, mencari makan untuk memberikan kepada keluarga dari sumber yang halal dan baik. Ada banyak sekali di bumi Allah ini, ada makanan yang betul halal ada, tapi kurang baik badan. Yang ketiga, yang keempat, ini 4 pekerjaan yang disampaikan Rasulullah SAW adalah mengajarkan keluarga dengan ilmu agama. Jadi didik mereka dengan ilmu agama. Ya, karena nanti di yaumil akhir nanti seorang suami pasti akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Ar-rajulun ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi kita semuanya akan ditanya, karena pada intinya setiap orang mukmin yang telah lahir di muka bumi menerima Islam, maka kedudukannya menjadi dai. Jadi dai itu bukan saya sendiri. Bapak juga dai. Dai apa? Mengajak keluarga untuk ke jalan Allah. Jadi bukan hanya sekedar cari uang, kasih makan, berhenti, tapi ada kerjaan utama, menjadi keluarga Rabbani. Keluarga Rabbani itu keluarga yang di dalamnya itu mengajarkan mereka tentang ini kebenaran agama Islam ini. Jadi bukan tunggu Pak Ustadznya yang ngomong. Kita semua punya hak untuk mengujur. Maka saya sampaikan bagaimana untuk membawa keluarga menjadi keluarga yang bagus. Tiap 1 minggu itu sekali mungkin sempatkan waktu pada saat kita makan bersama keluarga, berikan sedikit nasihat. Nah, hati-hati dalam menghadapi zaman seperti sekarang ini. Fitnahnya besar sekali. Karena ini fitnah ini seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Saya ulangi kembali bahwa kita sekarang ini hidup seperti di malam yang sangat gelap gulita. Fasawfa yakunu fitanun faqita'il laili muslimun yusbihur rajul mu'minun wa yamsiyul kafirun. Iya. Yabi'ud dinu bid dunya illa qalila. Kamu akan datang suatu zaman kamu itu hidup seperti malam yang sangat gelap. Malam yang sangat gelap itu sebagai kiasan. Ini hidup seperti ini. Kita nggak bisa dapat membedakan mana benar, mana salah itu. Sekarang tanpa ilmu kita tidak bisa dapat membedakan. Maka tujuannya kajian seperti ini untuk bisa dapat melihat itu benar apa salah. Agar kita ini diberi oleh Allah hidayah untuk bisa dapat membedakan arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Suruh kita berdoa seperti itu. Tunjukkan kepadaku benar itu benar, berikan kepada kekuatan untuk menjalaninya, dan yang salah itu salah, berikanlah kepada kekuatan untuk menghindarinya. Jadi zaman sekarang itu kita hati-hati. Jadi bisa kita ketemu, kata Rasulullah, pagi hari ketemu orang itu beriman bagus sekali, sore hari dia akan lepas agamanya menjadi kafir. Kenapa? Dia menjual agama ini dengan urusan dunia, harga yang sangat sedikit. Sekarang itu gampang sekali orang menjual itu agama ini. Ya pas kalian jemaah yang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang paling dekat itu bisa menjadi musuh buat kita. Anak kita, istri kita, harta kita itu menjadi musuh buat kita. Berat sekali.
Jadi makanya kemarin saya ceritakan menyangka salah seorang sahabat Nabi yang namanya Talhah itu, uangnya itu sampai berlimpah. Pada saat menjual sebuah sebidang tanah di Madinah, sampai habis selesai melihat ini uang saking banyaknya, menangis. Kata istrinya, kenapa engkau menangis wahai Talhah? Sesungguhnya ini materi ini membuat saya lupa kepada Allah nanti. Saya tidak bisa. Ini bisa dapat menyebabkan hatiku menjadi lalai. Kemudian kata istrinya, kalau begitu ajak orang-orang bawa ini uang keliling di Madinah, bagikan hartamu ini. Masya Allah. Bapak sekalian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu berarti nih sekarang kita ini. Jadi itu. Jadi kita harus hati-hati dengan ayat ini. Yang pertama, datang di depan kita itu istri, anak kita itu bisa melalaikan kita. Tadi ayat itu dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau siapa yang seperti itu, waulaika mul khasirun, dia akan rugi. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.